Bil makuli kelawan panganan. Bil makuli kelawan panganan. Wal masyrubilan ombenan. Wal masyrubilan ombenan. Lah kalimat rizki, redaksi kata-kata rizki itu tidak hanya tertentu pada, tidak hanya makanan dan minuman. Padahal selama ini kita menyangkanya bahwa rizki itu ya hanya paling enggak makanan minuman atau paling tidak harta lah, kan gitu, harta. Lah kata Syekh Nawawi ya tidak. Ini sebenarnya bukan Syekh Nawawi saja. Hampir semua ulama Ahlus Sunnah itu mengatakan bahwa rizki itu tidak hanya makanan dan minuman. Bahwa bahkan ulama-ulama yang kontemporer seperti Syekh Mutawalli Sya'rawi yang lahirnya itu April. Ya, jadi April itu banyak ulama yang lahir di April. Syekh Mutawalli Sya'rawi itu di Mesir ya. Nah, itu orang keramat, karangannya banyak, diantaranya kitabnya itu yang di atas itu tafsirnya Syekh Mutawalli Sya'rawi itu banyak, termasuk saya tadi baca Syarhul Ahadits Al-Qudsiyah, ada hadis-hadis qudsi dikumpulkan dan disyarahi oleh Syekh Mutawalli Sya'rawi itu tanggal 16 April kalau tidak salah. Nah, Yai itu Yai Bad kan tanggal berapa? 2 April ya. Terus Yai Basori Alwi itu yang kemarin wafat itu juga 16 April kalau tidak salah lahirnya. Jadi April itu bulannya Yai Basori, bulannya Yai Bad, bulannya Syekh Mutawalli Sya'rawi, yes. Banyak lah ya. Bulannya anak kubaran itu. Siapa namanya? Ahmad Hasan itu kan 16 April ya. Ya, samalah dengan Syekh Mutawalli Sya'rawi lah. Lahirnya sama dengan Yai Basori Alwi, kayaknya tanggal 16 juga. Jadi rizki itu tidak hanya tertentu pada, bukan hanya makanan dan minuman ya. Bal kulluma balik utai saben-saben barang bal kulluma balik utawi rizki iku saben-saben barang. Bal kulluma balik utawi rizki iku saben-saben barang untu fi'a intafa'a ya, intafa'a kang ngalap manfaat, intafa'a kang ngalap manfaat bi kelawan ma opo al hayawanu hayawan. Di antara hayawan adalah kita, makanya di dalam ilmu mantek itu kita dikatakan dengan hayawanun natik, hewan yang bisa berpikir ya. Saya lebih cocoknya dimaknai natik itu bisa berpikir, karena kalau bisa ngomong itu burung beo juga bisa ngomong gitu kan. Nanti hayawanun natik, burung beo nanti hewan yang bisa berbicara. Jadi hewan atau hayawan yang bisa berpikir, bisa berlogika, itu adalah manusia. Min makulin bayani saking panganan wa masyrubin lan ombenan. Wa masyrubin lan ombenan wal malbusin lan pakaian. Wa malbusin lan pakaian. Wa ghairiha lan liyane mengkuno makul, masyrub, malbus. Wa ghairiha lan liyane mengkuno makul, masyrub, malbus. Jadi sandang, papan itu juga masuk sebenarnya, pangan itu juga masuk kategori rizki. Wa min a'dhamir rizki lan iku setengah saking luweh agunge rizki. Wa min a'dhamir rizki lan iku setengah saking luweh agunge rizki at-taufiqu utawi pertolongan, at-taufiqu utawi pertolongan li taati maring nglakoni pira-pira ketaatan. At-taufiqu utawi pertolongan li taati maring nglakoni pira-pira ketaatan. Rizki terbesar dalam hidup kita adalah ketika kita diberikan kemudahan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah, berarti rizki kamu banyak kan? Ya. Kita itu ya bisa ngaji gini rizki ya. Saya bisa memahami kitab itu rizki. Kamu bisa menulis itu rizki. Kamu bisa mondok itu rizki.
Kamu bisa melihat rizki. Kamu bisa mendengar itu rizki. Iso apa jenenge telepon-teleponan ya rizki. Iso game-gamean online, sing game online ya rizki. Tapi golek game online sing bahasa Arab ngono lho. Sehingga sampai belajar bahasa Arab kan, tidak hanya sekedar nge-game. Sehingga kamu itu jangan membayangkan begini. Uang saya sedikit, berarti rizki saya sedikit. Tidak. Kebahagiaan itu rizki. Ya. Banyaklah anak itu rizki, orang tua itu rizki, keluarga rizki. Banyak hal itu rizki, kesehatan rizki. Itu dibahas di kitabnya Syekh Mutawalli Sya'rawi tadi, Syarhul Ahadits Al-Qudsiyah, atau di kitab beliau Tilka Hiyal Arzak. Jadi siapa namanya Mutawalli Sya'rawi itu ngarang kitab namanya Tilka Hiyal Arzak. Itu adalah rizki. Jadi dibahas betul rizki-rizki itu. Itu tipis, kira-kira 90 atau sampai 100 halaman. Ya. Warizku lan utawi rizki kukismani rong panduman. Nanti saya jelaskan di papan tulis ya. Saya jelaskan Pak. Warizku utawi rizki kukismani rong panduman. Rizki itu ada dua macam. Dohirun nyatane kang dohir. Yang pertama adalah rizki lahiriah. Atau kalau bahasanya Imam Ghazali dalam Ihya-nya, kalau tidak salah itu Babul Halal wal Haram itu juz 2 ya. Juz 2 itu kalau tidak salah. Babul Halal wal Haram itu dibahas rizkul asbah shin titik 3 itu. Rizkul asbah, rizkinya tubuh atau rizkul abdan. Dohir, rizkinya tubuh atau rizkul asbah. Shin ya, shin, ba, alif, ha. Rizkul asbah. Atau rizki yang sifatnya suwari. Suwari itu yang nampak gitu ya, yang surah, bentuknya nampak. Kayak makanan kan nampak langsung, sate ya, sate. Kayak Obama ngomong sate. Obama itu. Saya lihat stand up komedi itu loh, siapa itu yang bahas Obama itu. Sate, kayak kendaraan, pakaian itu kan suwari, jadi nampak itu suwari. Wa huwa utawi dhahirun iku al aqwatu piro-piro panganan pikuatan. Wa huwa utawi dhahirun iku al aqwatu piro-piro panganan pikuatan. Wal at'imatu lan piro-piro panganan. Makanan pokok, kalau orang Indonesia beras, kalau dulu jagung ya. Zaman biyen yo jagung. Saya masih menangi. Saya masih pernah hidup di zaman kita itu makanan beras putih itu mewah. Sekarang kan semua orang makan beras putih ya. Kalau makan beras jagung dikatakan zaman penjajahan ya. Zaman penjajahan. Sehingga kalau ingat begitu kan harusnya kita mensyukuri hidup entah siapapun presidennya, kita tetap lebih baik hidup kita. Zaman dulu orang naik mobil tuh jarang. Sekarang mobil banyak sekali ya. Walaupun tidak punya mobil, tinggal pakai uang 250 ke rental. Ya. Habis itu naik mobil terus ngelamar anaknya orang. Begitu sudah dapat, itu mobilnya dikembalikan, naik sepeda motor lagi kita. Wal atimatu lan panganan, pira-pira panganan, makanan kayak buah-buahan, apalah ya, pizza atau pisang goreng atau singkong goreng. Wadzalika utai mengkuno-mengkuno dhahirun. Wadzalika utai mengkuno-mengkuno dhahir iku lil abdani kadue pira-pira badan. Sekali lagi saya ulang bahwa kalau bahasanya Imam Ghazali dalam Ihya-nya itu rizkul asbah, kebalikannya nanti rizkul arwah ya. Rizkinya ruh dan rizkinya badan. Cuma Syekh Nawawi memilih kalimat yang ini, al-abdan, rizkul abdan. Wabatinun yang kedua, wabatinun lan kang batin. Rizki yang sifatnya batin, tidak nampak atau abstrak.
Kalau suwari tadi nampak, kalau ini maknawi. Maknawi itu abstrak ya. Kayak apa? Kamu punya perasaan cinta, lu itu rizki ya. Punya rasa benci, itu rizki. Coba bayangkan orang tidak punya benci, sukanya cinta saja. Kemarin ada yang nanya ke saya, kenapa kok Allah itu punya sifat syadidul iqab, sangat dahsyat kalau menyiksa, tapi juga punya sifat ghafurun ya, maha pemurah. Ini gimana? Orang kok punya sifat dua? Padahal kalau kita katanya, kalau kita manusia, kalau orang itu sudah temperamen, pendendam, gampang marah, itu kira-kira mudah memaafkan atau enggak? Sulit. Sebenarnya begini, kenapa kok ada dua sifat itu tadi? Karena kalau tidak ada pembandingnya kan nggak ketahuan. Ayo coba, misalkan Allah sifatnya ghafur saja, maha pemaaf, tapi tidak penyiksa misalnya. Kapan kita tahu bahwa Allah itu ghafur? Saya kasih contoh begini. Semua orang cantik. Kita tahu cantik karena apa? Karena ada yang jelek gitu loh. Jadi jelek itu untuk memunculkan sifat cantik itu tadi. Harus berterima kasih orang cantik itu pada orang jelek. Nah, karena tanpa orang jelek kita tidak akan menyebut orang itu cantik. Orang yang ganteng begitu. Ya, orang yang pemarah, yang sabar harus berterima kasih kepada yang pemarah. Karena dengan adanya orang pemarah kemudian ketahuan bahwa ini orang sabar. Paham ya? Jadi munculnya dua sifat itu tadi untuk apa? Munculnya sifat pembanding tadi untuk memunculkan, oh ini sifat ketahuan cantiknya karena ada yang jelek. Oh ini ketahuan maha pemaaf karena kadang menyiksa dan seterusnya. Wa batinun, wahia utawi batin. Wahia utawi batinun iku al ma'arifu piro-piro pengetahuan. Ilmu, pengetahuan, wawasan, perasaan, itu semuanya masuk kategori rizki yang batin. Wal mukasyafatu lan piro-piro kebukae tabir. Wal mukasyafatu lan piro-piro kebukae tabir. Jadi orang-orang tertentu yang wali itu nanti terbuka tabirnya sehingga beliau bisa mengetahui Allah, bisa makrifat pada Allah. Sementara kita kan enggak. Kita itu tertutup, tidak mukasyafah gitu loh. Ya. Itu makrifat, pengetahuan, ilmu, perasaan, cinta, wis macam-macam lah, rindu dan seterusnya, itu adalah rizki. Tapi rizki itu yang dikonsumsi oleh ruh kita, rizkul arwah. Wadhalika utai mengkuno ma'arif wal mukasyafat. Wadhalika utai mengkuno ma'arif wal mukasyafat ikulil kulubi kaduwe piro-piro ati wal asrari lan piro-piro sir. Sir itu nanti kalau di Ihya ada ya, sir itu hati itu kan tingkatan permukaan gitu loh. Nanti sir yang paling dalam itu sir ya. Atau apalah istilahnya hati nurani atau apa, kamu terserah lah. Wa'lam lan weruh sira annahu ing sak temene Allah taala. Wa'lam lan weruh sira annahu taala ing sak temene Allah taala iku yusilu nekaaken sapa Allah, sinten Allah, ar-rizqa ing rizki ila jami'i makhluqatihi maring sakabehane pira-pira makhluke Allah. Iku yusilu nekaaken sinten Allah rizqa ing rizki ila jami'i makhluqatihi maring sakabehane pira-pira makhluke Allah. Ketahuilah bahwa Allah itu akan menyampaikan rizki, jatah rizki setiap makhluknya. Seperti di surat Hud, wa ma min dabbatin juz 12 ya, fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustauda'aha kullun fi kitabim mubin.
Tidak ada hewan melata termasuk kita ya di muka bumi ini kecuali rizkinya itu sudah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tahu posisi orang per orang itu tahu. Ya. Saya kasih contoh, apa bisa Allah itu tahu detail? Oh, orang ini sekarang lahirnya di sini, lalu dikasih rizki di sini, masih di perut ibunya dan seterusnya. Allah itu tentu bisa lebih detail. Lawang kita saja dengan HP itu loh ya, HP kayak ini nih. Ini kalau polisi atau mungkin KPK untuk menyadap itu kan bisa tahu posisinya di mana. Nah, misalkan saya yang buron, misalkan, tapi naudzubillah ya. Saya buron karena korupsi atau apa, jadi pejabat, jadi menteri misalnya. Lalu ketahuan begini ini kan langsung posisi koordinat ya, titik koordinatnya HP ini ketahuan, sehingga yang dipegang saya kemudian. Makanya jangan aneh kok ada orang kumpul-kumpul maling gitu ya, kumpul-kumpul gitu loh, yang satu orang dipegang langsung, ditangkap. Kenapa? Karena mungkin itu sudah kesadap HP-nya, sudah kelacak, dan titik koordinatnya sudah ketemu. Lawang polisi saja bisa secanggih itu gitu loh, apalagi Allah. Jangan khawatir, titik koordinatmu itu sudah ketahuan sama Allah gitu loh. Ya. Enggak usah khawatir. Allah itu akan mengirimkan rizki sesuai titik koordinatmu. Bahkan kamu masih di perut ibumu itu loh dikasih rizki oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa inna min asbabir sa'atir rizki. Wa inna min asbabi sa'atir rizki lan sak temene iku setengah saking pira-pira sebabe. Lan sak temene iku setengah saking pira-pira sebabe jembare rizki. Lan sak temene iku setengah saking pira-pira sebabe jembare rizki. Kasrotas sholati, isimnya inna, yang diakhirkan jadi tetap dibaca nasab ya, karena inna itu tansibul isma wa tarfaul khobar, isimnya dibaca nasab walaupun ada di akhir. Kasrotas sholati utawi akeh sholat, rajin sholat itu termasuk penyebab rezeki itu lapang, lancar, luas. Liqaulihi ta'ala krono dawi Allah ta'ala, liqaulihi ta'ala krono dawi Allah ta'ala, wa'mur lan perintah sira ahlaka ing keluarga sira, wa'mur lan perintah sira ahlaka ing keluarga sira bis sholati kelawan salat, bis sholati kelawan salat, kelawan nglakoni salat, wastabir lan sabaro sira, wastabir lan sabaro sira alaiha ing atase nglakoni salat, alaiha ing atase nglakoni salat. Salat itu berat ya, berat illa alal khashiin. La nas'alu ora njaluk ingsun ka ing sira, la nas'alu ora jaluk ingsun ka ing sira rizkon ing rizki. Aku enggak jaluk rezeki nang sampean. Aku ra butuh rezeki. Ra butuh rezeki. Nahnu utawi kita, nahnu utawi ingsun, nahnu utawi ingsun ya, iku narzuku. Iku narzuku paring rezeki ingsun ka ing tua ka ing sira. Iku narzuku paring rezeki ingsun ka ing sira. Justru aku yang memberi rezeki. Justru aku yang memberi rezeki. Wal akibatulan utawi pungkasan kang bagus iku lit takwa, kaduwe takwa. Kaduwe takwa atau kaduwe wong kang takwa. Wong kang duwe takwa. Iku lit takwa, kaduwe takwa. Orang-orang yang bertakwa akan mendapatkan balasan yang baik. Terus wassola kasrotas solati wassolati lan ngekehno solawat Yesus. Wassolati lan ngekehno solawat, wassalamilan salam alan nabi ngadasi nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perbanyak baca solawat, itu nanti juga akan mendatangkan rizki atau membuat rizki itu terbuka. Wal istighfari lan ngekehno istighfar, perbanyak istighfar. Istaghfiru rabbakum innahu kana
ghaffara yursilis sama alaikum midrara wa yumditkum bi amwal wa banin wa yaj'al lakum jannat dan seterusnya ya. Juga diantaranya baca surat Waqiah. Kemudian diantaranya adalah sholat duha. Sholat duha itu diantara penyebab saja, diantara penyebab rezeki itu bisa luas. Diantaranya lagi sedekah. Orang itu kalau sedekah, kan Nabi bersabda begini, mana qasamalun min shadaqah. Tidaklah harta itu berkurang karena disedekahkan. Dalam hadis qudsi sebagaimana di kitabnya Syekh Mutawalli Sya'rawi itu unfik alaik ya, bahasanya Nabi itu memang singkat padat, makanya jamek, bahasanya Nabi itu jamek, singkat padat. Anfik, kamu bersedekahlah, unfik, maka aku akan memberikan padamu, alaik ya. Unfik alaik, jadi perbanyak sedekah itu juga diantara cara kita untuk memperlapang rezeki itu tadi ya. Sudah, Rabbun ila akhiri. Jadi ini juga kaitannya dengan takdir. Saya sudah membuat peta ya. Jadi begini, jadi zoom nanti pecah ya. Kelihatan enggak? Digeser aja ya. Zaman Nabi itu sahabat tidak berani bahas takdir. Ya, saya ulang ya. Di zaman Nabi, sambil diminum tehnya itu. Di zaman Nabi itu tidak ada sahabat yang berani bahas takdir. Zaman Abu Bakar, Umar, Utsman belum berani. Jadi sudah selesai. Tanya sekali sudah ditutup itu pembahasan tentang itu. Karena menurut sahabat angel, sulit bahas takdir itu ya. Ngapain dibahas ya? Ya sudah, kita menjalani saja kan itu. Kita hanya menjalani. Baru di masa Sayyidina Ali, ketika Sayyidina Ali itu ibu kotanya sudah pindah kemana? Pindah kemana? Ke Syam ya. Syam itu Yordania, Palestina, apalagi ada 4 negara yang dulu itu masuk kawasan Syam itu ya. Pindah ke Irak apa kemana? Ke Syam kan ya. Ke Syam. Itu orang sudah mulai berani bahas takdir. Ya. Jadi di zaman Sayyidina Ali, bahkan ketika Sayyidina Ali wafat itu tambah nemen, tambah parah orang-orang itu membahas takdir. Lalu kemudian ulama-ulama itu butuh untuk mengcounter atau apa ya? Apa mengcounter itu? Apa mengcounter itu apa? Melawan lah ya. Melawan orang-orang yang di warung-warung kopi misalkan itu diskusi tentang takdir, padahal itu tidak punya kapasitas, tidak punya keilmuan. Kalaupun memaknai Quran itu tekstual ya, seperti yang kemarin dikatakan apa, Nabi itu pernah sesat karena di Quran ada wa wajadaka dhallan fahada. Wah, itu kalau orang nggak tahu tafsir kan jadinya begitu. Makanya perlu memang belajar di pesantren ya. Karena bagaimanapun yang tahqiq, yang bisa memereteli kata per kata atau balungan kata itu kan hanya di pesantren. Ya, hanya di pesantren dibahas sorobnya gimana dan seterusnya. Lah, Nabi sendiri banyak hadis. Saya punya kitab namanya Al-Qadar ini. Al-Qada wal Qadar. Ini kumpulan tentang hadis-hadis tentang qada qadar. Itu banyak sekali. Dari yang sahih sampai yang hoax ya. Itu dikumpulkan semua di situ. Lalu dikomentari ini hoax, ini lemah dan seterusnya ya. Kalau di dalam hadis yang sahih itu hanya ada begini. Di antaranya wa yu'maru bi arba kalimat. Malaikat itu ketika kita sudah masih ada di perut, di kandungan, makanya orang tradisi Jawa itu ada istilah neloni kan ya.
Karena kita sudah nutfah, air mani atau sperma itu selama 40 hari, lalu kemudian menjadi apa? Alaqah ya. Lalu menjadi mudghah ya, mudghah 40 hari, alaqah 40 hari, kan ini 3 proses gitu. Makanya kemudian dinamakan neloni. 3 kali proses itu sudah dilewati, lalu kemudian yanfukhu fihi ruh. Allah kemudian meniupkan ruh ya. Di situ kemudian diperintah malaikat itu untuk menulis apa namanya, nasib masing-masing orang atau rel jalan takdirnya masing-masing orang. Yang ditulis itu adalah 4 hal ya. 4 hal. 1, bikat birizkihi, rizkinya tulis dari A sampai Z. Wah, dari A sampai Z sudah ditulis semua, jadi jangan khawatir ya. Lalu yang kedua, ajalnya, masa kontraknya berapa tahun? 63 tahun kan, ma baina sittin wa sab'in. Umat Nabi itu antara 60 sampai 70, sehingga kalau lebih dari 70 itu meh orang umatnya Nabi. Karena umatnya Nabi sekian atau kurang dari 70. Enggak lah ya, kalau Nabi kan 63, ya normalnya segitulah, 63 dan ajalnya. Ini juga sudah ditulis, tidak bisa kita lari. Ya. Tidak bisa kita lari. Aina ma takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujim musayyadah. Dimanapun kamu berada, walaupun kamu ada di bunker, jadi buat rumah bunker apa sudah tertutup semuanya pakai AC, bahkan bakteri pun tidak bisa masuk ke situ. Malaikat bisa masuk tuh. Malaikat bisa masuk. Tidak bisa kita lari dari ajal itu. Kalau sudah waktunya mati, kita mati gitu loh. Kalau sudah waktunya mati, kita mati, mau ada dimanapun. Nah, pernah saya itu ngaji di beberapa tempat, karena saya ngajinya itu tematik ya. Kecuali di beberapa tempat tuh pakai kitab Safinah ya, kayak di Surabaya, kemudian di Janti itu saya, sama di Dawu itu saya pakai kitab Safinah. Tapi kalau yang di tempat lain itu saya tematik ya. Banyak lah tempat itu sampai 14. Ini libur semua kan, makanya stay at home, di rumah terus enak tambahan. Biasanya tiap hari. Itu saya pernah membahas itu di dalam kitab Az-Zuhud. Imam Ahmad bin Hambal pernah bercerita. Ini cerita tentang orang lari dari mati. Ini mungkin agak panjang, enggak apa-apa ya nanti. Iya, enggak apa-apa, 1 jam lah ya. Menjelang Ramadan. Itu Nabi Sulaiman ini ada menterinya. Menterinya biasalah, mungkin rapat ya. Sedang sidang untuk rapat. Itu duduk. Lalu datanglah tamu ini. Mungkin tidak prosedural seperti sekarang, ada pas pampres, protokoler, tidak lah ya. Mungkin masuk ya sudah masuk saja. Begitu masuk ini tidak ada yang kenal ini. Tapi Nabi Sulaiman tahu bahwa ini adalah malaikat pencabut nyawa. Siapa namanya? Israel ya, malaikat Israel. Sudah, assalamualaikum, waalaikumsalam. Wah, ini ngobrol dengan Nabi Sulaiman. Ini melotot sama menterinya. Tamu yang tadi malaikat pencabut nyawa itu loh, melototin terus sama menterinya. Nah, misalkan Pak Bika, saya Nabi Sulaimannya Pak Bika dilihatin terus gitu. Ayo, kira-kira perasaannya orang yang dipelototin gini terus gimana? Hah? Ini apa-apaan ini gitu. Sehingga ini risih kan, gak enak. Singkat cerita, ini sudah pamit malaikat ini. Kemudian setelah pamit, ini menterinya nanya ke Nabi Sulaiman, Raja, Nabi Sulaiman, itu tadi tamu itu kok aneh, kok melototin saya terus gimana? Masa pandangan matanya tidak pindah dari wajah saya, melihat saya, menatap saya terus. Apa kata Nabi Sulaiman? Itu siapa katanya? Jawab Nabi Sulaiman, itu malaikat pencabut nyawa, malaikat Israel. Wah, itu takut. Oh, berarti itu malaikat itu sedang mengincar saya. Kalau begitu Nabi Sulaiman, tolong perintahkan angin, karena Nabi Sulaiman kan bisa memerintah semua hal. Ya,
semut diperintah masuk ke kandangnya, angin bisa juga. Perintahkan saya untuk dibawa ke India. Wah, itu kira-kira dari negaranya itu ke India itu mungkin ribuan kilometer. Ya siap, kalau begitu keinginan kamu. Sudah, angin bawa ini. Seret. Ya lebih cepat dari pesawat tentunya ya. Pesawat itu kan lama boarding itu apa? Mau umrah itu boarding bisa 3 jam itu. Nanti nyampe di Jeddahnya masih berjam-jam lagi, lama. Kalau ini kan tidak usah boarding. Nggak usah visa, nggak usah paspor, langsung dibawa, seret. Nggak sampai 1 jam nyampe di India. Begitu nyampe di India, itu kejadiannya pagi, kira-kira jam 10. Lah ba'da duhur, malaikat itu sudah menunggu di sana di India ternyata. Lah ini yang saya tunggu katanya. Tadi kok ada di sampingnya Nabi Sulaiman di negara tetangga katanya. Ternyata kesini gitu. Paham ya? Lalu setelah itu malaikat Israel datang lagi ke Nabi Sulaiman. Datang, Assalamualaikum, salam. Kenapa kamu tadi melototin menteri saya? Aneh saja Nabi Sulaiman. Saya tadi pagi dikasih catatan bocoran oleh Allah untuk mencari orang ini karena ba'da duhur orang ini mati di India. Tapi kok ada di negara ini katanya. Makanya saya aneh, ini salah catat atau enggak, ini malah salah catat atau enggak. Ya begitu memang gitu loh. Kita keinginannya mati di mana, ternyata memang sama Allah tidak ditakdir di situ gitu. Sama dengan itu. Ini sudah tidak bisa lari. Ya, tidak bisa lari. Di mana kita meninggal kita tidak tahu, ya. Itu gimana di Quran itu, mada taksibu wada dan seterusnya itu ya. Jadi kita tidak akan tahu apa yang akan kita lakukan besok, di mana kita mati, kapan kita mati kita tidak tahu, bagaimana caranya kita mati kita tidak tahu. Itu ya. Kemudian yang berikutnya wa amalihi, amalnya dicatat, amalnya. Yang terakhir syaqiyun au sa'idun. Dicatat juga orang ini cilaka atau bahagia atau beruntung. Jadi itu sudah tercatat, ya, sudah tercatat. Di hadis lain dikatakan bahwa semua orang takdirnya sudah dicatat itu 50.000 tahun, bi khamsina alf sanah, 50.000 tahun sebelum qabla ayyakhlaqas samawat wal ard, sebelum menciptakan langit dan bumi itu sudah dicatat oleh Allah Subhanahu, oleh malaikat ya, Subhanahu wa ta'ala. Sudah. Lalu ada hadis lain begini. Ini hadisnya banyak ya. Hadisnya banyak, hampir serupa. Kejadiannya berulang-ulang. Jadi Nabi itu dengan sahabat itu dengan Nabi protes begini. Karena Nabi menyampaikan begini, sebenarnya orang itu sudah tercatat, orang itu ahli surga atau ahli neraka. Itu sudah tercatat, misalkan kayak Dika ini neraka gitu kan, Khairuddin ini surga misal ya, itu sudah tercatat. Karena sudah tercatat begitu, akhirnya sahabat ini nanya, ya sudah, nanyanya ini dok. Kemudian fafima al amal ya Rasulullah, lalu ngapain kita berusaha Nabi? Kalau toh catatan saya sudah neraka, berusaha bagaimanapun saya kan tidak merubah itu. Kalau di redaksi lain, afala natakil, kenapa kita tidak leha-leha saja Nabi gitu? Ya sudah, leha-leha sudah dicatat semuanya, termasuk Umar bin Khattab yang nanya itu. Apa kata Nabi? I'malu. Tidak bisa begitu. Kamu harus bekerja, harus fight, harus bergerak gitu loh. Fakullun muyassarun. Ada yang begitu, fakullun muyassarun lima khuliqalah. Setiap orang dipermudah menuju catatan masing-masing. Kalau kamu sekarang kok sulit diajak kebaikan, berarti itu tanda-tanda kamu punya potensi tercatat sebagai ahli neraka. Tapi kalau kita mudah melakukan kebaikan, maka kita punya potensi tercatat di surga. Tergantung gitu. Tergantung kita. Sehingga harus berusaha, harus beramal. Apa kata Umar? Idan najtahidu ya Rasulullah. Kalau begitu kita akan semangat Rasul. Nah, sekelas Nabi, sekelas sahabat itu tidak ada yang leha-leha. Ya. Sekelas Nabi, sekelas sahabat tidak ada yang leha-leha, tidak ada yang kemudian berpasrah pada takdir.
Ya sudahlah, takdir saya begini. Tidak ada. Lah umate sakwise iku sing mokong gitu loh. Banyak orang itu yang menjadikan takdir sebagai alasan toh. Ya. Alasan, takdir dijadikan alasan kemalasannya. Karena malas bekerja. Ya sudahlah, kita sudah wong hewan semut saja sudah ditakdir oleh Allah rezekinya kok. Masa yang manusia seperti saya tidak dikasih rezeki oleh Allah. Ya sudahlah gitu. Dijadikan kemalasan atas kecerobohan, dijadikan kemalasan alasan untuk hal-hal yang sifatnya negatif. Takdir itu sering dijadikan kambing hitam gitu. Sering dijadikan kambing hitam oleh orang lain. Padahal zaman Nabi sahabat tidak berani begitu. Sahabat tidak ada yang menjadikan takdir sebagai kambing hitam. Pernah bertanya sekali, sudah. Setelah itu tidak bahas takdir-takdir lagi. Paham ya ini ya? Jadi tetap kita harus berusaha. Oke. Pertanyaan saya begini sekarang. Oke, rezeki kamu sudah ditakdir ya kan? Amal kamu ditakdir, kamu masuk neraka atau surga kan sudah ditakdir. Pertanyaan saya bagi yang suka menjadikan takdir sebagai alasan. Kamu tahu catatan takdir kamu? Hah? Ayo, di sini ada yang tahu bahwa catatan takdir kamu itu surga atau neraka? Tidak ada. Ada yang tahu catatan takdir kamu itu sukses atau gagal? Tidak ada. Makanya nggak ada tuh gitu loh. Karena nggak ada, kita diperintah oleh Allah untuk berusaha menjemput takdir itu tadi. Yes. Oke, kita bahas dulu yang masalah kodok dan kodar ya. Apa sih kodok itu? Bukan kodok loh ya. Kan ada kodok, kodar. Kodok, kalau kodar itu sering kita katakan dengan takdir ya. Nanti saya bahas yang rizki. Ada lagi nanti nasib. Nasibku apes ya. Oleh bojo elek. Dapat istri kok jelek gitu. Kata istrinya, ya beruntung kamu mas. Kenapa? Karena kamu juga jelek. Ya. Ada nasib nanti. Walaupun di Quran itu bahasanya nasibun ya. Wala tansa nasibaka minad dunya dan seterusnya. Tapi kita tidak bahas itulah ya. Qada itu apa? Qada itu ketentuan Allah di zaman azali terkait segala hal. Ya, segala hal. Kemudian qadar itu implementasi pelaksanaannya. Saya kasih contoh begini. Sepeda motor yang cc-nya besar itu apa? Kawasaki. Kawasaki itu harga berapa? 200 juta itu ya. Itu cc-nya berapa itu? 1.400. Wah, 1.400 ya. Itu hampir sama dengan Avanza kira-kira ya. Ya, 1.500 ya Avanza itu ya. Sudah. Saya kasih contoh Kawasaki. Kawasaki ini kecepatannya kira-kira berapa maksimal? 200 km per jam? Ya. Wis anggaplah 200 km per jam itu. Jadi pabrik atau yang dipakai Rossi lah ya, dokter itu ya. Pabrik itu sudah mengkodok bahwa Kawasaki punya kecepatan berapa? Sampai 200 km per jam. Kemudian pabrik juga mengkodok ya, memutuskan bahwa sepeda 70 itu loh. Ya. Sepeda 70 odok itu kecepatannya berapa itu? Maksimal 80 ya. 80 itu sudah goyang-goyang ya. Wis, 80 lah ya, 80. Oke, itu kodok dari pabriknya sudah begitu. Lalu di mana kodarnya? Kodarnya itu ketika saya naik 70. Saya naik 70 kemudian ngegas. Ngegas atau enggak ini kita takdir, main takdir gitu loh. Kalau kamu ngegasnya cuma 20, ya kecepatannya cuma 20 ya. Paham ya? Tapi kalau kamu tarik sampai 80 ya 80. Memaksa lebih dari 80 bisa enggak? Enggak bisa, jebol kamu. Nah. Rusak sepedanya ini. Ini sudah keluar dari kodok gitu loh. Dari kodoknya pabrik, paham ya? Sudah keluar dari kodoknya pabrik. Dipaksa bagaimana? Tidak bisa.
Lah, selama masih dalam qadar itu kan ukurannya. Ukuran 0 sampai 80 km per jam itu kita takdir. Kita mainkan gas bisa 10, 20, tergantung kamu. Kalau kamu males ya 10. Walaupun Kawasaki 200 km per jam, tapi kamu nariknya pelan 10 km per jam. Kalah sama sepeda pancal. Ya. Paham ya? Itu qadar. Peran kamu ketika narik gas itu qadar, tapi ketentuan dari pabrik bahwa sepeda ini kapasitasnya sekian, kecepatannya sekian, itu adalah qada. Paham? Understand ya? Understand. Sehingga Allah itu sudah menentukan semua sebenarnya. Sudah ditentukan semua qada dan nanti takdir. Saya kasih contoh begini ya. Misalkan siapa? Bika. Ya, kita kasih contoh Bika lah, biar tidak ghibah. Kalau orang lain kan ghibah nanti kan. Ini kan di depan mata saya. Jadi tidak ghibah lah. Bika, usia kamu berapa sekarang? 24. Ya. 24. Ini sudah tentang kodok jodohnya ya. Karena rizki, jodoh itu masuk rizki. Tentang kodok jodohnya. Sudah. Bika karena milenial ya, PDKT dengan cewek ya, dengan harim lah, wah istilahnya biar agak syar'i. harim kamu ya. Ini nanti endingnya begini, saya kasih contoh begini. Endingnya kodoknya itu bahwa Bika menikah dengan Siti siapa? Siti Soimah ya. Ini endingnya begini. Kodoknya ketentuannya Bika itu menikah dengan Siti Soimah. Tetapi di sini nanti ada lika-liku takdir. Ya, lika-liku takdir. Bika ternyata kemudian kenalan dengan Soto ya. Karena satunya Siti, satunya Soto lah ya. Kenalan dengan Soto, WA-an ya. Mana tadi? Nggak buka rahasia saya. WA-an, telepon-teleponan, wah wis online lah ya, online terus on fire. Sudah. Wah ini kan berusaha betul ya, milih ini ya, sudah. Itu milih ini sudah WA-an dan seterusnya, sudah proses fix mau nikah. Kurang 1 bulan misalkan ya, mau diminta itu ya. Ternyata ada takdir lain. Nah, kena guru. Wah. Kena kiai. Wah. Dipanggil Bika, Bik, kamu udah usah dekat-dekat sama cewek lain. Ini sudah ada Siti Soimah. Orangnya baik, harus ikut patuh. Kalau tidak patuh, gak manfaat ilmumu. Kualat. Hidupmu sengsara. Wah, dunia akhirat. Ditambahi begitu. Sudah ya. Kan nanti Bika itu tinggal milih ini sebenarnya kan. Bika dihadapkan pada 2 pilihan. Lah kamu kan tidak bisa pasrah diam dan seterusnya saja. Lah kamu punya peranan untuk memilih. Berani menentang guru atau terus dengan berani mempertahankan perjuangan cintamu atau memperjuangkan gurumu. Akhirnya kamu karena banyak masukan orang tua berperan juga, ini sudah ikut guru. Wes, cinta kandas gitu ya. Lalu menikahlah dengan Soimah. Menikah dengan Soimah. Kodoknya Allah bahwa kamu menikah dengan Soimah. Tapi dalam perjalanan untuk menikah ini kamu punya qadar ya, punya perjalanan pilihan, penuh pilihan. Takdir itu penuh pilihan, selalu bercabang ya. Takdir itu selalu bercabang. Bisa bergerak, bisa enggak, bisa memilih, bisa enggak gitu loh. Makanya ada ikhtiar memilih. Ketika kamu sudah memilih begini, maka kamu ya sudah ini. Tapi Allah itu tahu, kan begini. Kalau saya terhadap kamu milih apa dan nanti jadinya gimana kan enggak tahu saya. Allah itu tahu semua ini. Makanya ada yang mengatakan qada itu pengetahuan Allah yang azali terhadap segala hal.
Jadi Allah tahu lika-liku kamu, detail kamu weanan ngene, marahan sama ini, segini dan seterusnya lah ya. Pernah putus seminggu, nyambung lagi, putus lagi, nyambung lagi. Itu Allah tahu detail. Lalu ternyata kena guru, plek, ditimbali, dipanggil, wah pusing kan, stres. Ini gimana? Nggak keluar rumah, nggak keluar kamar, stay at room, wah, nggak ke masjid, nggak kemana. Lalu menikah dengan ini. Pertanyaan saya, apa Allah tahu detail perjalanan Dika menuju Siti Soimah? Tahu gitu loh. Itu qada, pengetahuan Allah atau keputusan Allah tentang ini dan seterusnya. Nah di sini ini takdir, kamu ini berperan memilih dan seterusnya, ini takdir, paham ya? Jadi kamu bisa berjuang untuk memilih itu ya, memilih takdirnya tadi. Ini terkait dengan takdir. Makanya di dalam konsepnya Ahlus Sunnah itu ada istilah ikhtiar. Apa? Ikhtiar. Ikhtiar itu usaha kita dengan penuh kesadaran. Misalkan ini ada teh. Ini jadi rezeki saya atau enggak? Gitu. Ini jadi rezeki saya atau enggak? Kan tergantung saya. Wah, kalau memang rezeki saya ya nyampe, enggak usah saya pegang. Kan enggak kan? Kalau enggak saya ambil, akhirnya diambil semut. Wah, semut masuk ke sini ya. Wah, ini semut kurang ajar gitu. Dan seterusnya. Ketika saya minum begini, maka ini saya memilih takdir untuk meminum. Jadi takdir itu bisa enggak, bisa iya. Bisa melakukan, bisa tidak. Paham ya? Paham. Nah ini takdirnya begini. Minum air, ini minum teh sudah takdir. Jadi ada peranan kita, takdir. Urusan kaya, rizki dan seterusnya itu sama. Nanti ada peranan takdir. Peranan apa namanya, peranan kita untuk menjemput takdir itu tadi. Karena takdir itu masih bercabang ya. Ingat ya, takdir itu bercabang. Kamu bisa saja kemudian diam saja kan. Kalau sudah rizki saya ya datanglah rizki itu. Saya hanya perlu sholat duha, baca waqiah 1000 kali ya. Sholawat, karena tadi kan sholat, sholawat, istighfar sudah. Tidak usah kerja, tidak usah. Nabi saja kerja dulu. Sahabat itu kerja. Abdurrahman bin Auf itu kan triliuner, bukan hanya miliarder, triliuner. Itu ketika hijrah ke Madinah, lalu dipersahabatkan oleh Nabi, dipersaudarakan oleh Nabi dengan orang Madinah, dengan orang kaya, ditawari istrinya, silakan pilih, saya ceraikan ini istri saya, kamu mau uang ini saya kasih uang. Apa kata Abdurrahman bin Auf? Dullani ala suq. Saya tidak mau begitu, tunjukkan pada saya di mana pasarnya. Wah, itu sekelas Abdurrahman bin Auf ya, sekelas Sayyidina Umar dan seterusnya, Abu Bakar, itu kan semuanya bekerja, beramal, tidak diam. Kalau kamu diam, ya berarti kamu memilih takdir seperti anak kecil ya. Kalau kamu diam malas untuk bekerja, berarti kamu memilih takdir seperti anak kecil, karena anak kecil tanpa bekerja dikasih makan gitu loh. Tapi wis gerangan, wis tuwek kok arek cilik ae. Paham ya? Tapi ada rezeki itu yang tidak ikhtiar, yang mutlak atau ittiror. Karena kan begini ya, dalam konsepnya Ahlussunnah wal Jamaah, gerakan kita, aktivitas kita itu ada yang karena kesadaran kita memilih, ada yang tidak. Contoh, sekarang ini ya, tangan saya yang kanan ini loh, ya, saya mau, ini untungnya bukan pilpres. Kalau pilpres kan jadi repot. Mau mengacungkan ini atau gimana? Gini ya? Hah? Gini? Gini atau gini? Kan gini. Kalimat tauhid atau syirik. Kalau satu kan tauhid, kalau ini kan menduakan berarti syirik. Enggak. Mau begini, ini kan kesadaran saya. Ya, mau satu atau dua kesadaran saya. Tapi ada gerakan kita yang tanpa kesadaran kita, dan itu murni dari Allah, tidak ada peranan kita sama sekali. Saat apa? Saat kita tidur. Nah, orang tertidur lalu ngelindur. Apa ngelindur itu? Ngelindur sampai
Keluar dari kamar, dia berjalan keluar dari kamar, melompati pagar, akhirnya jatuh dari lantai 3. Nah, iya kan? Kan ngelindur katanya itu ya. Ada orang yang ngelindur tuh misu-misu. Ada orang abah saya yang di Probolinggo itu kalau ngelindur itu baca Yasin, baca Quran. Itu ceritanya mbak-mbak saya. Jadi ngelindur itu moco. Jadi dijarno mbak wong moco Quran. Dijangan, dibiarkan. Ngelindur itu karena kesadaran kita atau tidak? Tidak, itu ittiror, terpaksa betul itu sudah. Jabr dari Allah, dipaksa. Sama seperti orang ngorok. Saya itu ngorok ya. Kalau tidur ngorok, tapi ada kalanya enggak ngorok. Kalau kecapean ngorok. Sampean juga mungkin begitu. Lalu kita menghina orang kok tidur ngorokan. Itu sudah di luar kendali, bos. Ya, di luar ikhtiar itu. Mana ada sih orang yang mau tidur kemudian terdengar ngoroknya ke orang lain? Kan tidak ada. Kalau itu ada ikhtiarnya. Jadi itu gerakannya sudah ittiror, kepaksaan, bukan ikhtiar. Rizki juga sama. Ini nantilah Rabu saya lanjutkan ya. Rizki juga sama. Ada orang yang lari dari rizki. Lari sudah. Abdurrahman bin Auf itu pernah ketika ketika ya krisis itu kurmanya orang itu jelek-jelek semua. Panen kurma di sana kan kurmanya orang itu jelek-jelek semua, busuk, jelek sudah. Akhirnya orang yang susah. Nah, sebagai orang kaya ini loh, orang kaya yang muslim tenan, yang sejati. Sebagai orang kaya dia harus tampil di depan. Lalu apa? Semua kurma yang busuk-busuk tadi itu ditebas, diborong semua, diborong dengan harga normal. Nah, misalkan kurma 1 kilo itu 100.000, walaupun busuk tetap ayo 100.000. Seneng orang Madinah itu seneng semua. Kenapa? Karena kurmanya walaupun busuk harganya tetap normal. Di Indonesia kan enggak gitu. Sudah bagus harganya dianjlokkan. Kurang ajar dengan yang. Apa tujuannya Abdurrahman bin Auf? Karena Abdurrahman bin Auf itu dinas oleh Nabi bahwa dia akan masuk surga itu habwan, merangkak. Disampaikan oleh Sayyidah Aisyah, habwan, kenapa? Kabotan dunyo. Terlalu banyak bebannya dunia. Akhirnya dia itu ingin miskin. Sudahlah saya borong semua. Maunya itu lari dari kaya biar miskin. Diborong semua itu. Sudah diborong semua, kumpul, datang utusan dari Raja Yaman, pimpinan penguasa di Yaman. Ini mencari kurma busuk. Karena di sana ada wabah, cocoknya obatnya itu hanya dengan kurma busuk. Dibeli 10 kali lipat. Tambah untung ini. Ini loh orang yang lari dari kekayaan tetap jadi kaya. Ada lagi itu cerita. Ada orang kaya, dia tidak mau dikejar-kejar, kaya terus, uang itu mengalir terus, sehingga dia ingin lari. Matur ke ulama, ini Syekh gimana nih? Saya itu susah dengan uang ini. Saya ingin sudah tidak ada uang, miskin tidak apa-apa saya, biar ahli ibadah lagi saya. Ya caranya satu, katanya. Apa? Masuk penjara. Gimana caranya saya? Nanti kalau Jumatan kamu datang lebih awal. Di situ kan di depan tuh presiden, raja. Kamu jejer dampingnya raja itu, lalu pukul kepala raja. Ketika kamu pukul kepala raja, itu kan kamu nanti di penjara. Oh siap, yang penting saya tidak kaya, tidak punya harta. Dia datang jam 10:30 sudah datang. Wah, 11 datang, lalu setelah Jumatan khutbah dipukul kepala raja pakai mahkota. Blek, dipukul. Begitu dipukul pas pampres kumpul semua. Wah ini kita hancurkan gitu kan. Dipegang semua, mau dihajar, mau dibawa ke penjara sama raja. Jangan. Begitu dilihat itu mahkotanya, kopiahnya sama raja, untung dipukul kepala saya sama dia. Ini ada kalajengking. Kalau tidak dipukul mati saya, disengat kalajengking. Sudah kasih hadiah orang itu. Gak jadi miskin ini ya. Gak jadi miskin ya. Jadi memang sulit ya. Nantilah terusannya kita teruskan terkait rezeki. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.